Assalamualaikum sahabat Sahara Channel. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kajian pekanan online Sahara Channel. Di hari ini, hari ke-24 Ramadan 1442 Hijriah, Kamis 6 Mei 2021. Hari ini kita bersama dengan Ukhti Ugi Ummu Hasan dengan judul Idul Fitri Momen Pembersihan Diri. Simak sampai selesai ya videonya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Namun sebelumnya kita simak dulu video kalam ilahi dari sahabat Sahara Channel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah melewati beberapa hari di bulan puasa, dan atas karunia Allah sebentar lagi kita akan memasuki 1 Syawal, yang di situ kita rayakan sebagai hari raya atau hari besar kaum muslim, yaitu Idul Fitri. Lantas apakah Idul Fitri itu? Kalau dari sisi bahasa, Aid itu artinya kembali pada apa? Nah, ini tidak lepas dari janjinya Allah, di mana Allah berjanji untuk mengembalikan hambanya kepadanya pada waktu yang tepat. Sebagaimana kita semua diciptakan dari Allah dan akan kembali kepada Allah, gitu. Nah, kalau berhenti pada kalimat Id aja, tapi di belakangnya ada kalimat fitri, yang mana para ulama mengatakan kalau Idul Fitri berarti kembalinya seorang hamba pada fitrahnya, pada sesuatu yang sebelumnya, gitu. Kalau dalam konteks Idul Fitri ini tidak lepas dari apa yang kita lakukan 30 hari sebelumnya, yaitu apa? Puasa Ramadan. Karena kan tidak jatuh Idul Fitri kecuali sudah melewati bulan Ramadan dulu kan. 1 Syawal ada setelah melewati bulan Ramadan, gitu. Nah, salah satu contohnya apa? Kembali pada apa sih? Kembali pada sesuatu yang tadinya dibolehkan, misalnya awalnya kita boleh makan, boleh minum di siang hari, tapi kemudian ketika bulan Ramadan, kemudian kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Nah, pada momen Idul Fitri itu kita dikembalikan pada awalnya. Pada awalnya kita boleh makan dan minum di siang hari. Nah, pada saat Idul Fitri pun kita boleh lagi untuk makan dan minum di siang hari. Itu salah satu contohnya. Tapi yang lebih mendasar dari momen Idul Fitri itu adalah dikembalikannya seorang hamba pada fitrahnya, pada kesuciannya.
memang fitrah yang seperti apa? Fitrahnya seorang hamba itu adalah mengagungkan penciptanya, mempunyai giroh untuk terus beribadah kepadanya. Itu yang namanya Idul Fitri. Jadi seharusnya setiap muslim memaknai Idul Fitri sebagai momen kembalinya dia atau momen kembalinya kita untuk kemudian memperbaharui ketaatan kita kepada Allah, untuk lebih taat lagi gitu. Karena setiap manusia itu punya naluri untuk mensucikan sesuatu. Seperti yang akhwat solihah semuanya sudah pelajari, mungkin kan ada mengenal gorizah tadayun ya, naluri untuk mengagungkan atau menyucikan sesuatu. Sesuatu itu siapa? Pastinya sesuatu yang diagungkan, yakni Tuhan. Nah, kita sebagai orang muslim, sebagai kaum muslim, meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah, bukan yang lain. Berarti ketika kita sudah kembali kepada momen Idul Fitri, seharusnya kita menata diri kita untuk kemudian memperbaharui ketaatan kita, lebih taat lagi setelah ditempa 30 hari lamanya membangun habits ibadah-ibadah yang sebelumnya mungkin berantakan, jadi lebih ditata lagi pada saat bulan Ramadan ya, yang sebelumnya mungkin jarang sholat malam, kemudian memaksakan diri untuk bisa sholat malam, kalaupun ketinggalan tarawih berusaha untuk bangun di tahajudnya gitu, ditempa pada saat itu. Nah, makanya pada saat momen Idul Fitri itu adalah momen membersihkan diri dari segala sesuatu yang kotor, yang menghalangi keridhaan Allah kepada kita, yang menghalangi hubungan kita dengan Allah, disucikan ya, dengan kemudian kita menata diri kembali untuk bertakarub ilallah, memperbesar giroh kita untuk melaksanakan syariat Islam. Syariat Islam itu menyeluruh, bukan hanya ibadah mahdhah gitu. Nah, dan di sini masya Allah ya, para sahabat itu luar biasa mencontohkan, mereka memaknai bulan Ramadan dan juga Idul Fitri itu luar biasa gitu ya. Saya pernah diceritakan sama guru saya gitu, bahwasanya para sahabat itu ketika selesai bulan Ramadan, kemudian masuk ke bulan selanjutnya, maka 6 bulan selanjutnya itu mereka gunakan untuk muhasabah diri, muhasabah kekurangan-kekurangan apa yang kemarin mereka lakukan di bulan Ramadan, apa nih yang kurang, ibadah-ibadah apa yang kurang yang harus diperbaiki di bulan Ramadan kemarin. Lantas 5 bulan selanjutnya mereka gunakan untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang akan datang. Sebegitunya ya, masya Allah. Dan ketika kita memaknai momen Idul Fitri sebagai momen pembersihan diri, kita kembali kepada fitrah kita, itu relate dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Gitu. Berarti kembali suci ini terkait dengan kesalahan dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kalau urusannya dosanya itu adalah sama Allah, maka yang kita lakukan adalah kita meminta ampun kepada Allah, dan insya Allah kita berhusnuzon Allah mengampuni kita. Tapi kalau kita punya salah sama manusia, itu nggak cukup hanya dengan kita minta ampun sama Allah. Kita harus datangi orang yang kita salahi, kita minta keridhaan dia untuk memaafkan kita. Maka dari itu, terkhusus di negara kita, setiap momen Idul Fitri ada yang namanya halal bihalal ya, saling kunjung mengunjungi, saling meminta maaf gitu ya. Itu sebenarnya maknanya di situ. Karena ya sekalian gitu ya, kita kan pengennya ketika Idul Fitri dosa kita diampuni sama Allah, pun juga kesalahan-kesalahan kita sama manusia gitu. Karena kesalahan kita sama manusia urusannya sama manusia gitu. Jadi kalau memang kita punya salah, jangan sungkan untuk meminta maaf, karena dengan meminta maaf tidak membuat kita rendah ya. Dan juga yang dimintai maaf juga jangan berat untuk memberikan maaf, karena barang siapa memaafkan kesalahan hambanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, karena Allah Maha Pemaaf dan Allah menyukai orang yang memberi maaf gitu. Nah, dan semua ini juga relate dengan tujuan dari perintah ibadah puasa Ramadan itu sendiri. Sebagaimana kita tahu di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di sini Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dan para ulama mengatakan, jika ada satu ayat yang diawali dengan seruan wahai orang-orang yang beriman, dan setelahnya ada perintah, maka indikasinya tidaklah perintah ini dijalankan kecuali akan menjadi penanda apakah seseorang ini beriman atau tidak.
dan tidaklah ketika perintah ini dijalankan kecuali pasti akan menambah keimanan orang yang menjalankannya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini kan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, sebagaimana orang-orang kalau diseru gitu ya, kalau dia merasa dia beriman, pasti dia akan melaksanakan puasa itu. Tapi kalau dia tidak merasa beriman, dia tidak akan melaksanakan puasa itu. Atau dibalik, ketika dia tidak berpuasa, berarti dia tidak merasa sebagai orang yang beriman. Dan ternyata ada lanjutannya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu agar membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa gitu. Jadi sebenarnya momen puasa Ramadan ini bukan puncak dari ibadah seharusnya ya Allah, ini menasihati diri sendiri. Jadi seharusnya bukan momen puncak dari ibadah, tapi ini momen latihan yang kemudian harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di bulan-bulan selanjutnya. Karena tadi seharusnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka ketakwaan kita meningkat. Gitu. Giroh ibadah kita meningkat. Karena kan sudah ditempa di 30 hari itu. Gitu. Ya. Dan di sini ketika kita sudah selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan, kemudian menemui hari raya Idul Fitri gitu ya, kita kemudian mempunyai semangat lebih untuk bisa menerapkan seluruh syariat Allah, dari masalah ibadah mahdhoh ya, terkait hablum minallah, kemudian hablum minan nafsi dan hablum minan nas. Karena kita meyakini ya, sebagaimana manusia, Islam itu adalah agama yang sesuai fitrahnya ya. Islam itu adalah agama yang sesuai fitrah dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi makanya kalau kita mau mencari jalan keselamatan, kalau kita yakin bahwa salah satu-satunya jalan keselamatan adalah mengikuti petunjuk Allah, dan kita yakin bahwa satu hari nanti kita akan kembali kepada Allah gitu ya, sebagaimana momen Id tadi, kembali kepada Allah, mudik gitu kan ya. Nah, kita harus menyiapkan bekal. Kayak lebaran nanti kan banyak yang mudik gitu ya, dan orang yang nggak punya bekal pasti nggak mau mudik kan. Ketika ditanya, kamu lebaran di mana, pulang apa enggak, nggak pulang. Kenapa? Nggak punya bekal. Nah, orang yang nggak punya bekal itu nggak pede untuk pulang gitu. Nah, ini baru mudik ke kampung dunia. Bagaimana kalau mudik ke kampung akhirat? Berarti kita harus menyiapkan bekal. Nah, kampung akhirat kalau kita mau jalannya itu jalan yang menuju ke surga, jalan keselamatan, yang punya itu Allah. Lantas di mana kita menemukan jalan itu? Dengan apa kita harus mencari jalan itu? Satu-satunya cara adalah dengan berpegang teguh pada agama Islam. Karena agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, Masya Allah ya, di sini di Quran surat Ali Imran ya, dikatakan, Quran surat Ali Imran ayat 19, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi seharusnya bismillah kita menjadikan momen Idul Fitri ini untuk muhasabah diri dan juga untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, bahwa kita harus sesuai dengan fitrah kita, dengan tujuan penciptaan kita, sebagaimana kita, setiap manusia telah diambil janjinya oleh Allah ketika kita masih di dalam perut ibu kita. Janji apa? Janji bahwa kita akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Rabb, satu-satunya Tuhan. Dengan itu kita harus mengingat terus janji itu, dan kemudian kita harus berpegang teguh pada di jalan Allah, agar ketika kita mudik ke kampung akhirat kita nggak salah jalan. Karena asal manusia itu surga, harusnya kembalinya ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saling mendoakan semoga kita semua dalam limpahan hidayah dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah kita simak ya video kajian dari Ukhti Ugi Ummu Hasan. Nah, bagi sahabat-sahabat channel yang ingin bertanya, boleh bergabung di WhatsApp grup kami. Nanti insya Allah akan dijawab pertanyaannya oleh Ukhti Ugi. Semoga video kajian ini menambah motivasi kita untuk semangat dalam meraih keberkahan di 10 hari terakhir Ramadan, dan memanfaatkan Idul Fitri untuk membersihkan sisa-sisa dosa kita. Sampai bertemu lagi di kajian pekanan online minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda soleha yang dirahmati Allah, sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap kepada Allah, agar doa kita diterima di sisi Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah Sudah kita simak sehingga ya segala video aktivitas kajian kami dari dalam Ukti kajian Ugi Ummu ini Hasan. berjalan dengan Nah, lancar, bagi sahabat walaupun Sahara menguras Channel yang waktu, ingin tenaga bertanya dan boleh pikiran. bergabung Dan di hari ini ya WhatsApp grup Allah, kami Nanti berkumpul di tempat insyaallah ini akan dijawab memanjatkan puji pertanyaannya oleh syukur Ukti Ugi. kepadamu, Semoga sekaligus video menutup kajian hari ini kajian menambah kami. motivasi. Ya Semoga Allah, video berkahilah ini segala menambah aktivitas motivasi kami kita. selama dalam mengikuti Semoga rangkaian video acara kajian kami, ini menambah dan motivasi jadikanlah sebagai kita ibadah di untuk sisi-Mu. semangat Untuk itu dalam ya meraih Allah, keberkahan di tetapkanlah 10 hari rahmat terakhir dan kasih Ramadan sayang-Mu dan kepada memanfaatkan kami, Idul dan Fitri jadikanlah pertemuan untuk ini membersihkan sebagai sisa-sisa pertemuan dosa yang Engkau kita. ridhoi ya Sampai Allah. bertemu lagi di kajian Ya pekanan Allah, online minggu mudahkanlah depan. segala urusan Wassalamualaikum kami, warahmatullahi karena tak ada yang wabarakatuh. mudah kecuali Engkau jadikan mudah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rizki-Mu, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena Engkaulah ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kajian ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami kembali ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.